Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan berbahagia ini, ya, Pak Agus akan menyampaikan materi Pak Agus tentang kesiapsiagaan perawat dalam penanggulangan bencana, ya, disaster nursing dan juga manajemen korban massal, ya. Itu barangkali dari dosen yang lain juga sudah memberikan materi, ya. Baik, ya, mengapa perawat itu kok harus memahami, ya, tentang manajemen bencana? Karena 70% dari tenaga kesehatan, ya, ini adalah perawat, ya. Jadi 70%, ya, besar sekali, ya. Kalau itu ada 1000 tenaga kesehatan, itu 700-nya adalah perawat. Satu rumah sakit itu kalau tipe B itu karyawannya hampir 1000, itu 700 orangnya adalah perawat. Dan bersyukurlah perawat itu bisa menempati seluruh pos-pos yang ada di kesehatan, ya. Jadi fleksibilitasnya tinggi. Oleh karena itu di dalam kebencanaan ini sebagai lini terdepan dari tenaga kesehatan, maka Anda harus memahami tentang manajemen bencana. Karena bencana itu tidak lepas dari orang-orang kesehatan, karena mengalami trauma, mengalami cacat fisik, ya, cacat mental, itu semua adalah ranahnya orang kesehatan. Lah, sebagai lini terdepan, ini perawat ini biasanya kalau di desa itu ada namanya poskesdes, ya, pos kesehatan desa. Kalau di bidan itu namanya polindes, pos bersalin desa terpadu, ya, pos bersalin desa, maaf, bukan terpadu, ya, pos bersalin desa. Nah, ini menjadi alasan mengapa kita, ya, sebagai perawat harus memahami, ya, memahami manajemen bencana. Nah, selain sebagai lini terdepan, karena kita sebagai tenaga kesehatan, ya, maka kalau ada pertanyaan apa saja yang menjadi manajemen bencana itu, ya, yang menjadi manajemen bencana itu adalah mulai dari pra bencana, ya, ini pra bencana, bencana, dan pasca bencana, pasca setelah bencana. Jadi pra bencana itu sebelum terjadi bencana, ini pada saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Nah, apa saja tindakan-tindakan yang kita lakukan pada saat sebelum terjadi bencana atau pra bencana? Itu ada dua kegiatan besar, yaitu namanya mitigasi dan preparedness, ya. Mitigasi itu adalah persiapan sebelum ada potensi bencana. Artinya apa? Ketika sekarang musim hujan, berarti potensi bencana banjir, berarti itu preparedness. Tetapi kalau gunung kelut, tsunami, tidak ada tanda-tanda untuk ke sana, berarti itu mitigasi. Jadi dalam kegiatan mitigasi dan preparedness itu bedanya, kalau mitigasi itu ada potensi bencana, kalau di mitigasi tidak ada potensi bencana, kalau preparedness itu ada potensi bencana. Contoh, kalau sekarang Gunung Kelut kondisinya tremor, terus seismografnya menunjukkan kurvanya menjadi naik, ya, getarannya menjadi semakin sering, semakin tinggi, semakin dalam, ya, itu menunjukkan ada potensi, maka di situ nanti kita preparedness, ya. Oke, kita bahas satu persatu. Mitigasi, ya. Mitigasi itu ada dua, ya. Dan ini nanti materi saya akan kita terapkan nanti Anda di semester 3 ini akan diterapkan nanti di semester 5, ya, ketika Anda praktek di manajemen bencana di kawasan rawan bencana Gunung Kelut, ya. Jadi kalau bicara kawasan rawan bencana Gunung Kelut, KRB, ya, KRB atau kawasan rawan bencana ini, itu ada istilah
KRB 3 ya 2 1. Artinya apa? KRB 3 itu jaraknya 5 sampai 10 km dari kawah. Dari kawah Gunung Kelut. Ya. Kalau KRB 2 10 sampai 20, lebih dari 20 km itu ada KRB 1 ya. Kalau ring beda, ya semakin dekat di kawah namanya ring 1, lanjut ring 2, terus ring 3 ya, seperti itu. Nah, lanjut mitigasi ya. Mitigasi itu ada 2 ya. Tadi saya sebutkan tidak ada potensi mitigasi itu, dan perawat berperan serta di sini. Ya, apa saja mitigasi yang perlu kita lakukan adalah mitigasi struktural ya, dan non struktural ya ini. Non struktural. Mitigasi struktural itu artinya mitigasi struktur ya, bangunan ya. Kalau di kawasan rawan bencana Gunung Kelut ya, saya contohkan kalau di kawasan apa KRB 3 gitu ya, KRB 3 Gunung Kelut ya, gunung berapi, itu apa saja untuk mitigasi strukturalnya ya, contohnya adalah 1, pembangunan tanggul ya. Pembangunan tanggul. Jadi kalau di sini ada gunung berapi ya, Gunung Kelut itu dia ada sungai laharnya ya di sini. Kalau ke selatan itu ada Sungai Putih namanya kalau Gunung Kelut itu ya. Kalau ke sini ke barat ya masih Blitar ini ya. Ini ada Sungai Kalibladak. Ya, Kalibladak. Kalau di Kediri sana nama Sungai Konto ya. Ini sungai besar ini. Ya, sungai besar tempat aliran lahar ya. Sana. Oleh karena itu untuk mencegah arus yang deras ini dibangun tanggul ya. Tanggul gini. Ya, salah satunya tanggul yang terdekat dengan penduduk itu di sini itu di Talun ya. Di Talun. Di rumah saya sendiri ya. Di Talun. Itu contohnya pembangunan tanggul ya. Yang kedua pembangunan talut, namanya talut. Kalau ini sungai gitu, nah, dia dipelengseng ya, dikasih talut itu ya bangunan. Nah, gitu, dikasih talut. Nah, ini aliran sungainya di sini. Atau yang 3, mungkin untuk mencegah longsor, reboisasi, ya, supaya tidak merusak ya. Pinggir-pinggir sungai dikasih pohon-pohon yang bisa menahan tanggul sungai. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang di mitigasi non struktural ya. Mitigasi non struktural. Non struktural itu adalah di luar bangunan. Apa saja? Kebijakan, pendidikan kesehatan ya, atau simulasi kebencanaan ya. Jadi kalau non struktural itu ya contohnya adalah 1, kebijakan namanya, kebijakan apa contohnya? 1, umpama ya toh, tidak boleh tambang pasir ya, tambang pasir di dekat kawah gitu ya. Nah, itu contohnya gitu. Terus ada lagi mungkin kebijakan, nah ini. Jadi tanggul itu yang saya ceritakan, tanggul di sekitar saya yang tadi ini banyak penduduknya ya, penduduk. Nah, akhirnya ada peraturan ya tidak boleh rumah di dalam tanggul. Itu banyak rumah di dalam tanggul, api-api rumahnya. Karena TKW itu ya. Nah, tidak boleh, ya, dilarang. Itu. Apalagi kebijakannya ya. Selain itu tidak boleh menebang pohon hutan lindung. Ya. Penebangan.
Nah, penerbangan tidak boleh di mana, di sekitar kawah gitu ya, terkawah di sekitar aliran sungai gitu. Ya, selain kebijakan itu juga ada apa eh, kegiatan pendidikan ya, pendidikan pendidikan kebencanaan, macam-macam ini kebencanaan itu, mulai dari pendidikan relawan ya, pendidikan keluarga, sekolah ya, masyarakat. Nah, pendidikannya itu biasanya tidak hanya teori ya, ya, tapi juga aplikasi dengan nanti kita simulasi ya, simulasi bencana. Jadi latihan bagaimana penanganan bencana sesungguhnya. Oke, ini dalam kondisi prabencana, mitigasi, dan preparedness. Sekarang kalau sudah terjadi bencana itu namanya tanggap darurat. Ini peran perawat juga sangat utama juga sebagai tim kesehatan. Ya. Kalau kita lihat di sini di tim kebencanaan, sekali lagi Pak Agus selalu ngomong, Anda itu bukan relawan murni ya, Anda itu adalah relawan khususnya medical rescue. Medical rescue artinya penolong medik, pertolongan masalah medik, masalah kesehatan. Jadi ketika terjadi tanggap darurat, ini yang bergerak pertama itu adalah search and rescue, tim SAR ya. Search and rescue. Search and rescue. Search and rescue artinya adalah mencari ya. Mencari. Rescue itu adalah menolong ya. Jadi perawat juga bisa di sini. Tapi Anda tidak wajib. Ya, SAR itu yang banyak sekarang itu adalah dari relawan ya. Relawan kemanusiaan. Ya, relawan kemanusiaan. Banyak sekali ini. Relawan kemanusiaan macam-macamnya. Ada PMI, ada BSMI, ada Muhammadiyah Disaster Center Management, MDMC ya, maaf ya, MDMC, ada NU, Laksisnu, ya, ada juga ACT ya, aksi cepat tanggap, macam-macam. Oke, lain nanti tim SAR ini yang paling utama biasanya kalau sudah bencana besar, yaitu melibatkan TNI Polri ya, dalam mencarinya itu dengan Basarnas ya, Basarnas ya. Badan SAR Nasional ya, Badan SAR Nasional lah. Badan SAR Nasional ada di Trenggalek kalau di Jawa Timur Selatan, dan juga jangan lupa ini BPBD ya, BPBD kepanjangan dari Badan Penanggulangan ya, penanggulangan bencana daerah ya, bencana daerah. Kalau di kita di Kabupaten Blitar ya, BPBD itu ada di BPBD ya, D Kabupaten ya, Kabupaten Blitar itu ada di Ulingi ya, di Ulingi selatannya Bank BNI Ulingi. Kalau di kota itu masih PBD ya, penanggulangan bencana daerah di bawah Kesbang Polinmas ya, Kesbang Pol ya, kantornya di arah ke Stadion Kota Blitar ya. Ini jadi lah, terus mencari dan menolong ini selanjutnya juga harus disiapkan dengan shelter
pengungsi ya, tempat pengungsian. Lah, sedangkan kita di medical rescue, di mana tempatnya? RSL, rumah sakit lapangan. Kebetulan kita juga sudah punya miniatur rumah sakit lapangan. Jadi kita sudah lengkap ya. Kalau saya gambarkan di sini ya. Jadi saat pra bencana ya, pra bencana ini kita sudah punya daerah binaan ya, Wilbin, wilayah binaan. Ini merupakan KRB 3 ya. Kurang lebih 9 kilo dari kawah. Ini di Candi Sewu sana ya. Selain itu di pra bencana ini kita juga punya lab bencana ya, lab bencana, laboratorium bencana kita ini sudah jalan ya, sudah bagus ya lab bencana kita. Selain itu ya, selain lab bencana ya, kita juga punya alat-alat yang mendukung untuk lab kampus ya, lab kampus. Jadi kita alatnya meliputi ya, yang di lab bencana itu meliputi perahu karet ya, karet set lengkap, terus ada ambulan ya, ambulan kita lengkap, rumah sakit lapangan ya, rumah sakit lapangan. Ambulan itu juga ada motor ambulan ya, kita punya drone, genset, wheelbed ya. Nah, kita juga lengkap. Dan ini ditambah lagi kita di tahap daruratnya ya, selain rumah sakit lapangan, kita juga punya miniatur rumah sakit atau mini hospital ya, mini hospital. Di sana nanti ada model triase ya, ada triase ya, ada triase mulai dari P1, P2, P3 ya, sampai dengan ruang medical bedah dan kritis ya. Insya Allah sudah lengkap di kita. Tinggal bagaimana mahasiswa nanti untuk mendayagunakan alat-alat tersebut untuk meningkatkan kapasitas Anda ya, kapasitas dan kapabilitas ya Anda. Oke, sedangkan pasca bencana atau setelah itu tindakannya apa saja? Trauma healing ya. Trauma healing itu artinya adalah bagaimana kita untuk mengatasi terjadinya trauma pada mental ya, mental, infrastruktur ya, sumber pangan ya, kesehatan ya, sumber pangan, kesehatan ya, terus juga pendidikan. Ini kita juga berperan di situ. Apalagi kalau infrastruktur itu ada rumah rusak dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Ini kesiapsiagaan tadi. Kesiapsiagaan itu ada potensi bencana, itu harus punya rencana kontingensi ya. Itu data untuk rencana aksi ketika terjadi bencana. Ya contohnya ini Pak Agus juga ikut di penyusunannya ya, rencana kontingensi erupsi Gunung Kelut ya, kemarin tahun 2021. Dan insya Allah ini Poltekkes juga masuk ini di dalam rencana kontingensi ini. Ya di sini nanti kalau kita lihat isinya ya, mulai dari analisis situasi, tugas pokok, pelaksanaan, sampai administrasi logistik ya. Seperti itu. Kita coba lihat di bawahnya ya. Nah ini adalah potensi kerusakan, digambarkan di sini ya. Terus juga ya potensi kerusakan. Terus kalau di sini ini nanti yang berperan ya, yang berperan di dalam tindakan-tindakan kesehatan siapa, itu di sini semuanya ada nanti ya. Ini termasuk di sini ya,
kita di Poltekkes itu juga masuk ya. Poltekkes masuk di dalam kegiatan ini ya. Nah ini Polres Blitar semuanya ini ada. Maaf terbalik ya. Nanti bisa dipelajari. Selain Rencon Kelut, ini kita juga punya rencana kontingensi tsunami ya, tsunami. Jadi nah ini tsunami, bencana tsunami di Blitar Selatan ya. Seperti itu. Isinya juga hampir mirip dengan Rencon di Kelut ya, mulai dari situasi, tugas pokok pelaksanaan sampai administrasi logistik, komando, kendali, koordinasi dan komunikasi. Ya ini lengkap ya isinya nanti di sini ya. Nah, ini kalau Anda nanti berminat meneliti tentang bencana ya insya Allah bagus ya, membantu untuk meneliti ya, terutama disaster nursing ya, keperawatan. Oke, kita lanjutkan tadi ke kesiapsiagaan perawat. Setelah rencana kontingensi dibentuk, maka data itu nanti digunakan untuk rencana aksi ya. Dan perawat ini harus bisa bekerja sama dengan siapa? PPNI, HIPGABI ya, Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana, LSM Kebencanaan, tadi ada ACT, BSMI, PMI ya, macam-macam, MDMC, BPBD, Basarnas ya, pemerintah daerah ini. Kurang tadi itu ada Basarnas ya, Badan SAR Nasional, ini penting juga ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini macam-macam bencana yang ada di Blitar khususnya ya, gunung berapi ya, kelut, banjir, tanah longsor, tsunami, puting beliung. Dimanapun Anda berada nanti harus paham ya potensi jenis bencana apa yang ada di sekitar kita. Makanya kalau di ruangan tuh sebelum masuk ada namanya safety briefing ya, mengenal potensi bencana dan bagaimana cara menyelamatkan diri ya. Jadi ini adalah kita harus mengenal ya, potensi bencana ya, atau resiko, potensi atau resiko ya, resiko bencana, dan mengenal ya cara penyelamatan. Ini yang paling penting ya, dua ini. Ya, jadi di sini ini harus ada keahlian-keahlian khusus ya. Tidak hanya perawat saja, perawat doang istilahnya ya. Kalau Gunung Kelut ya minimal Anda harus bisa mengatasi tentang trauma. Kalau banjir Anda harus bisa renang gitu ya. Kalau tanah longsor ya termasuk itu trauma juga ya. Kalau tsunami ya termasuk nanti ya banyak traumanya ya, puting beliung juga seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah kawasan rawan bencana di Kabupaten Blitar. Contohnya seperti ini. Jadi ini KRB 3 ya. KRB 3. Kawasan rawan bencana 3 itu meliputi kecamatan yang pertama adalah Gandusari ya. Gandusari, Ulingi, Garum, Nglegok, dan Ponggok ya. Ponggok ya, itu terus potensi bencananya apalagi selain Gunung Kelut. Ini di sini di daerah berbatasan dengan Tulungagung, di daerah Serengat, Wonodadi ini puting beliung ya. Di Sutojayan sini ya, daerah sini Sutojayan Kademangan ini potensi banjir ya. Kalau di Blitar Selatan sini ini potensi terjadi tsunami ya. Kalau di sekitar Kabupaten Malang sini Selorjo, Gunung Kawi sini adalah tanah longsor ya. Luar biasa potensinya bencana, makanya Indonesia adalah disaster market atau pasar bencana ya di Indonesia itu. Oke. Apa penanggulangan bencana itu? Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya mengurangi resiko bencana, meliputi mengurangi resiko terjadinya bencana
kegiatan pencegahan bencana dan tanggap darurat dan rehabilitasi. Tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Oke, ini fase-fasenya. Ada fase mitigasi, preparedness ya, ada tanggap darurat dan ada pemulihan atau rekonstruksi ya. Ada pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana ya. Di gambarnya sudah saya jelaskan di depan ya. Ini ada lingkaran ya, jadi melingkar gini. Mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, kembali lagi pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan, terus melingkar terus gini, melingkar terus gini kegiatannya ya. Makanya ini gambarannya adalah pencegahan mitigasi itu ketika tidak terjadi bencana, kesiapsiagaan terjadi potensi bencana, tanggap darurat pada saat terjadi, pemulihan setelah terjadi bencana ya. Oke, bagaimana perawat pengalamannya? Kurang berpengalaman. Ini disebutkan di situ. Ya. Makanya ini harus ada kesiapsiagaan dari semua unsur ya, baik pemerintah maupun perawatnya harus bekerja sama ya. Itu. Nah, masalah-masalahnya apa saja yang dialami ketika mengatasi korban massal atau kebencanaan ini? Yang pertama adalah communication problem ya, ini. Communication problem ini, nah ini ya. Ini adalah problem komunikasi ya. Problem komunikasi. Problem komunikasi itu artinya bagaimana mengkoordinasi ya. Mengkoordinasi ini yang paling penting di dalam kebencanaan. Jadi koordinasi kebencanaan itu ya, kalau saya jelaskan di sini ya, koordinasinya ya, jadi koordinasi dan komunikasi itu unsurnya adalah penguasa wilayah ya. Wilayah itu mulai dari RT, RW sampai desa ya, terus kecamatan, terus kabupaten ya. Nah, pusat kendalinya itu adalah BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di bawah komando bupati ya. Itu koordinasi komunikasinya. Secara nasional itu nanti adalah di namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di bawah Presiden. Oleh karena itu, koordinasi komunikasi itu harus penting di dalam mempercepat peningkatan layanan korban bencana. Problemnya apa? Problemnya kadang-kadang tidak ada kesepahaman ya, atau mungkin miskomunikasi antara pusat dan daerah. Ya, ini daerah ya, yang ini daerah, terus ini pusat ya. Ini perlu. Jadi ada nanti skup bencana yang ditangani oleh daerah saja cukup. Ada bencana yang harus melibatkan secara nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Oke, ini problem komunikasi. Maka nanti problem komunikasi ini di dalam skup kecil kita akan mencoba untuk melatih mahasiswa berkomunikasi dengan masyarakat melalui MMD, musyawarah masyarakat dusun ya, dalam penanggulangan bencana. Yang kedua, masalahnya itu adalah triase, transportation, and communication problem. Jadi, ketika terjadi bencana, ini saya jelaskan di sini ya, masalah transportasi ya. Transportasi, sebelum transportasi ada triase, ya, triase, transportasi ya, dan
Tadi komunikasi di atas juga, ini ada komunikasi di dalam triase dan transportasi. Ini biasanya terjadi masalah komunikasi ya. Nah, triase komunikasi. Nah, triase ini apa? Triase ini adalah memilah dan memilih. Nah, memilih korban yang resiko hidupnya tinggi. Itu yang akan ditolong. Transportasi itu adalah merujuk atau referring. Transportasi itu merujuk ya. Rujuk atau referring ke unit yang lebih lengkap. Ya. Jadi ini menjadi sebuah problema tersendiri yang harus diselesaikan. Makanya harus ada latihan tuh nanti. Pak Agus dan beberapa teman pernah mengembangkan jejaring ya, dengan manajemen jaring laba-laba. Ya. Manajemen jaring laba-laba itu artinya ini ibarat apa? Ibarat apa? Laba-laba itu kan jaringnya gini ya. Nah, gini. Masing-masing juga ada gini ya. Jaringnya gini banyak. Ini ada pusatnya terjadi bencana. Lah ini siapa saja di jaring itu di situ. Mulai step pertama mungkin puskesmas. Lanjutannya apa? Rumah sakit. Lanjutannya rumah sakit pusat. Step pertama mungkin orang desa, kecamatan ya, terus kabupaten. Seperti itu. Dikembangkan ini, harus dikembangkan. Dan terus kita teliti ya. Oke, yang ketiga adalah masalah leadership issue. Ini ada Pak Handoko di Candi Sewu itu ya. Jiwa relawannya luar biasa dan berbasis pramuka ya ini beliau ini. Leadership issue itu adalah isu-isu tentang kepemimpinan ya. Siapa mampu apa, berhak memerintah apa. Nah, itu harus penting. Saya ulangi, siapa mampu apa dan berhak memerintah apa. Selain itu yang keempat, ini adalah the management and distribution of resources ya. Bagaimana mengatur dan mendistribusikan sumber daya manusia yang ada untuk menolong korban bencana. Ini juga harus perlu koordinasi di bawah satu komando BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang kelima, advance warning system and the effectiveness of warning message. Jadi bagaimana keefektifan untuk mengingatkan bahwa penduduk itu ada potensi bencana. Itu kan EWS. Kalau Gunung Kelut pakai kentongan, kalau banjir yang mungkin dengan apa halo-halo speaker dan lain sebagainya melalui masjid, gereja ya dan lain sebagainya. Ya, itu nama contoh early warning system. Ini juga perlu diteliti. Saya pernah penelitian dengan orang Jepang, EWS Gunung Kelut itu yang paling utama ternyata malah yang dipercaya itu adalah mbah dukun, orang tua yang ada di situ. Ya. Seperti itu. Lanjut yang keenam ya, coordination of search and rescue effort. Jadi bagaimana mengkoordinasikan mencari dan menolong ya. Itu penting itu mengkoordinasikan karena siapa mampu apa dan boleh memerintah apa. Itu penting. Ya, makanya relawan itu sekarang sudah ada sertifikasi relawan. Tidak sembarang orang bisa menjadi relawan, harus melewati pelatihan-pelatihan khusus. Yang ketujuh medsos ini ya, media isu. Biasanya yang menjadi masalah itu jumlah korbannya itu menjadi tanda tanya ya. Berapa jumlah korban yang ada ya? Jumlah korban. Nah, karena ini
penting sekali untuk SDM penolong itu menentukannya di sini tuh. Itu ketika terjadi bencana tsunami di Aceh itu luar biasa, korbannya itu ribuan ya. Maka kalau tidak ada apa informasi yang jelas, makanya itu ada Pusdatin ya, pusat data dan informasi. Ini penting sekali karena kalau tidak ada itu nanti simpang siur informasi-informasinya ya. Yang kedelapan, effective triage of patient, prioritization for care and transport of patient ya ini. Jadi transportnya bagaimana? Ya mulai dari pustu dulu ya, PKM induk menuju ke rumah sakit ya. Mulai dari tipe B, tipe A ya, atau rumah sakit pusat. Itu penting itu dibicarakan ya sebelum terjadinya bencana. Distribution of patient to hospital in an equitable fashion. Ya, jadi bagaimana distribusi pasien ke rumah sakit, jangan sampai memindahkan bencana ke rumah sakit. Jadi rumah sakit itu hanya untuk rujukan yang menjadi prioritas saja, tidak semua korban hanya luka lecet aja dibawa ke rumah sakit, enggak. Itu cukup di rumah sakit lapangan ya. Yang ke-10, patient identification and tracking, jelas untuk identifikasi pasien, damage of healthcare infrastruktur, kerusakan-kerusakannya didata. Terus manajemen, ini yang paling penting, manajemen volunteer ya. Donasi dan sumber besar, other large number of resources, jadi sumber yang lain ya. Jadi ini memang relawan, manajemen relawan itu penting ya. Manajemen relawan, terus sumber dana ya, dana itu juga perlu di manage ya. Karena di dalam kebencanaan itu berpotensi besar untuk terjadinya korupsi ya, karena rata-rata dana yang untuk bencana karena situasi gawat darurat itu non SPJ, non pertanggungjawaban. Ini yang menjadi masalah kita semua ya. Baik, lah kesiapsiagaan perawat itu adalah pengorganisasian langkah-langkah secara berhasil guna dan berdaya guna. Ini BNPB loh ya. Oke, ini saya kira tadi masalahnya apa, tidak berpengalaman, tidak ada disar bencana, tidak punya persiapan yang baik dalam penanganan bencana. Ini memang betul ini di Indonesia itu. Jadi pengalamannya itu minim, pengalaman manajemen bencana itu ya, pengalaman manajemen ya, manajemen bencana itu minim. Diksar, pendidikan dasar itu juga minim dan tidak mempunyai persiapan. Ini perlu ditotol lagi ya, perlu dipersiapkan lagi. Termasuk hari ini saya memberikan materi ini. Lah, apa saja yang bisa dilakukan oleh perawat ya di dalam penanggulangan bencana ini, dalam kesiapsiagaan ini? Yang pertama adalah membuat dan memperbarui disaster plan, rencana kebencanaan tadi itu ya, rencon, rencana kontingensi ya. Ini salah satunya ini adalah rencon ya, rencana kontingensi. Ini diperbaiki ya. Pengkajian risiko lingkungan, kegiatan pencegahan termasuk apa? Untuk pasien orang-orang vulnerability, risiko terdampak bencana, bumil, buteki, balita, manula, dan gangguan jiwa ya. ODGJ ya, ODGJ ini yang menjadi prioritas kita. Bumil, ibu hamil, ibu menetai ya, balita, manula, dan ODGJ. Lanjut, apalagi program pendidikan masyarakat ya, kebencanaan ya, program kesehatan ya. Nah, ini penting sekali berikan kepada masyarakat ya, karena
Ini sebagai salah satu juga mitigasi non struktural ya. Memfasilitasi program pelatihan, mengembangkan data perawat yang siap dalam penanggulangan bencana. Ya, ini di dalamnya HIPGABI ya. HIPGABI, Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia. Melaksanakan evaluasi semua komponen dalam kesiapsiagaan. Ini penting ya. Semua komponen dalam kesiapsiagaan didata kembali ya. Jadi menurut ANA, American Nurse Association, tujuan utama perawat dalam bencana itu adalah ini, membantu pasien, keluarga, masyarakat mengembalikan kondisi kesehatan fisik, emosi, psikososial, spiritual, dan budaya dan lingkungan yang memerlukan bantuan. Jadi di situ nanti ada istilahnya apa? Mulai dari bio, psiko, ya, sosial, spiritual, dan kultural. Nah, itu yang kita pulihkan ya. Oke. Ya, sehingga dibutuhkan upaya kesiapsiagaan ya. Upaya kesiapsiagaan. Nah, tindak lanjutnya apa? Dengan adanya korban massal dan penanggulangan bencana ini ya membentuk tim disaster. Makanya nanti kita punya miniatur ya. Miniatur disaster team. Nah, ini miniatur disaster team ini penting. Ini kita sudah punya berbagai fasilitas ya. Melaksanakan disaster training dan membentuk pemberdayaan tim disaster training ya. Nah, ini peran kita ini nanti kerjasama dengan apa? HIPGABI, Himpunan Perawat Gawat Darurat Bencana, PPNI, Ambulans 188, Hospital Disaster Preparation itu persiapan rumah sakit dalam menghadapi bencana ya. Dan kerjasama lintas sektor, apalagi BPBD. Ini ada di BPBD itu ada namanya Forum Penanggulangan Risiko Bencana, FPRB ya. Saya masuk di situ, Pak Nari Buki juga masuk di situ ya. BPBD, FPRB, LSM ya. LSM itu termasuk di sana ada namanya Jangkar Kelut ya. Ada PAM Swakarsa Lembu Suro ya. Ada BSMI, ada PMI, ada ACT, ada MDMC, macam-macam ya. Ini perlu kita kerjasamakan, berkumpul di dalam namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana. Ini contoh rumah sakit lapangan, nanti kita bahas tersendiri. Ini contoh medianya, miniatur yang telah Pak Agus dan teman-teman ciptakan ya. Oke. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya. Tolong dilihat video saya sebagai presensi, Anda komen di situ. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Pertanyaan saya tunggu di komen video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.